Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum pidana, yaitu tentang perbandingan asas-asas hukum pidana KUHP Indonesia dan KUHP Thailand dan juga KUHP Korea. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Alfi Nur Salsabila, yang kedua ada saya sendiri Alifia Humaira, dan yang ketiga ada Mutia Kamila. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang. Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalisir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menulis tentang perbandingan asas-asas hukum pidana antara KUHP Korea, KUHP Indonesia, dan juga KUHP Thailand. Dari latar belakang di atas, kami mengambil rumusan masalah, yaitu ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perbandingan asas-asas pada KUHP Indonesia dan KUHP Thailand, dan yang kedua ada bagaimana perbandingan asas-asas KUHP Indonesia dan KUHP Korea. Asas legalitas dan retroaktif KUHP Indonesia dan KUHP Thailand. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat berlaku surut, namun pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Pada ayat ini memungkinkan memberlakukan KUHP secara surut. Pada umumnya untuk memperlakukan undang-undang secara surut, atau asas retroaktif, sepanjang undang-undang yang baru ini lebih menguntungkan terdakwa atau tersangka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Mutia Kamila. Selanjutnya ada asas legalitas dan retroaktif KUHP Indonesia dan KUHP Thailand. Sama halnya dengan asas legalitas yang terdapat dalam KUHP Thailand, tidak ada perbedaan yang berarti mengenai konseptual asas legalitas dalam kedua KUHP negara tersebut. Dalam KUHP Thailand, asas legalitas diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, yang mana pada pasal 2 ayat 1 juga memaparkan adanya asas lex temporis delicti, yang berarti undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi. Asas ini disebut juga dengan asas non-retroaktif. Selanjutnya ada kealpaan KUHP Indonesia dan KUHP Thailand, yaitu pada bunyi pasal 59 paragraf 4 KUHP Thailand mengenai pengertian kealpaan melakukan tindak pidana tidak sengaja tetapi melakukan eh, penghati-hati sebagaimana seharusnya diharapkan atau dapat dilakukan dari orang yang berada dalam kondisi dan keadaan serupa itu. Sedangkan si pelaku dapat melakukan penghati-hati seperti itu, tetapi ia tidak berbuat sedemikian secukupnya. Selanjutnya ada kealpaan KUHP Indonesia dan KUHP Thailand. Dalam KUHP Indonesia, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Susilo mengenai pasal 359 KUHP yang mengatakan bahwa karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan culpa levis kelalaian ringan, melainkan culpa lata atau kelalaian yang kentara atau besar. Jadi pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut. Selanjutnya ada percobaan KUHP Indonesia dan KUHP Thailand. Adanya penghentian pelaksanaan atas kehendak sendiri, ada pengunduran diri secara sukarela dalam KUHP Thailand dirumuskan tersendiri dalam pasal 52 sebagai berikut.
Barang siapa mencoba melakukan tindak pidana tetapi staf kehendak sendiri menghentikan pelaksanaannya atau mengubah niatnya dan mencegah perbuatan itu mencapai tujuan atau hasilnya. Tidak dipidana karena melakukan percobaan tindak pidana itu. Tetapi apabila apa yang telah ia lakukan itu termasuk atau merupakan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang, ia akan dipidana untuk tindak pidana yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu, percobaan KUHP Indonesia dan KUHP Thailand, dengan sehubungan dengan masalah di atas, Muladno pernah mengumumkan pendapat bahwa unsur ketiga delik percobaan dalam pasal 53 KUHP Indonesia, yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, merupakan alasan penghapus penuntutan. Walaupun demikian, beliau tidak berkeberatan untuk menuntut orang yang secara sukarela telah mengurungkan niatnya itu apabila telah menimbulkan kerugian dan dipidananya dapat dikurangi menurut kebijaksanaan hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Alfinur. Baik, terima kasih. Adapun perbedaan dan persamaan KUHP Indonesia dan KUHP Korea yaitu satu, dalam aspek percobaan. Perbedaannya yaitu dalam KUHP hanya mengenal 2 bentuk percobaan dan kedua adalah hukumannya dikurangi sepertiga dari pidana pokok, sedangkan dalam Criminal Code mengenal 4 bentuk percobaan. Ancaman pidananya dapat dikurangi lebih rendah dari tindakan pidana sempurna, namun tidak diatur jumlahnya. Untuk persamaan dalam aspek percobaan tidak ada. Kedua, di aspek penyertaan. Perbedaannya dalam KUHP memuat unsur-unsur dari perbuatan penghasutan. Dalam Criminal Code tidak mengatur unsur-unsur dari perbuatan penghasutan. Persamaannya yaitu mengatur pelaku, pembantu, dan penghasut. Dalam aspek ketiga yaitu residivis. Yang pertama dalam KUHP menganut jenis pengulangan khusus atau tertentu. Yang kedua ancaman pidananya yaitu pidana pokok atau pidana pokok ditambah. Dalam Criminal Code, 1 menganut jenis pengulangan umum. 2 ancaman pidananya dikali 2. Untuk persamaannya tidak ada. Baik, slide selanjutnya. Perbedaan dan persamaan KUHP Indonesia dan KUHP Korea yang selanjutnya yaitu 1 pidana mati. Perbedaannya dalam KUHP dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan dalam Criminal Code dilakukan dengan cara digantung. Persamaannya sama-sama dihukum sampai mati. Selanjutnya penjara. Dalam KUHP pelaksanaan sanksi pidana penjara diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sedangkan dalam Criminal Code pelaksanaan pidana penjara diatur hanya dalam Criminal Code. Persamaannya sama-sama memberlakukan program pekerja bagi terpidana penjara sehingga mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Selanjutnya aspek denda. Dalam KUHP waktu untuk pembayaran denda tidak diatur melainkan diatur di KUHP yaitu 30 hari setelah putusan hakim. Dalam Criminal Code denda dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan hakim tersebut. Persamaannya sama-sama ada kurungan pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Selanjutnya. Untuk kesimpulan, KUHP Indonesia dan KUHP Thailand sama-sama menganut asas non-retroaktif dan memiliki pengaturan yang sama tentang kealpaan maupun percobaan. Sedangkan asas legalitas antara KUHP Indonesia dan Korea terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah KUHP Indonesia tidak mengatur terkait ruang lingkup perubahan perundang-undangan pidana yang dimaksud. Berbeda dengan KUHP Korea yang merumuskan ruang lingkup dan perubahan yang dimaksud. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Kembali ke Saudara Alipia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.